Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Kaget aku. Sama. Hah? Kok bisa beda ya? Yang bedain apaan ya? Mungkin jumlah followers. Aduh, lanjut dikit lagi lah. Tadi sampai mana ya? Sampai itu jenis-jenis shampoo ada anti ketombe. Sampo. Oh iya ya. So Ya. di Indomaret ada rak isinya sampo semua. Dan ternyata itu semua Itu semua dari perusahaan yang sama, hanya beda beda target market kali ya bilangnya. beda kemasan, beda luaran. Iya, beda Isinya kemasan. Sama-sama aja sebetulnya. Nah, Kalau kita mau teman-teman ngomongin harus cek baik-baik, ya kandungannya ya, kira-kira sama apa enggak. eh, juga ini, kalau kita ngomongin iklan ya, balik lagi ke iklan kan. Produk-produk itu diiklankan oleh tipe, bilanglah perempuan gitu ya, perempuan yang berbeda. Maksudnya kalau Clearman jelas, yang iklan biasanya pemain bola tuh ngecek, wih rambutnya bersih gitu kan, ganteng gitu kan pemain bola. Kalau yang cewek-cewek itu ya lebih banyak tipenya kan, karena ada perempuan berhijab, ada perempuan yang kayak lebih Agnes Monica, noh pakainya clear, atau ada perempuan yang lebih kayak Sandra Dewi, pakainya Sandra Dewi pakai apa tuh? Kayak Ap- Sunsilk gitu. Maksudnya jadi beda. Iya ya, Sandra Dewi itu iklannya Sunsilk. Terus ada lagi iklan Dove itu biasanya justru wanita-wanita biasa. Maksudnya bukan artis ya, bukan figur cewek, figur perempuan yang kita tahu gitu. Jadi perhatiin deh, iklan-iklan Dove itu lebih menyasar emosional. Kayak gue pernah tonton 2 videonya iklan Dove itu tidak secara eh, apa ya bilangnya kayak hard selling gitu loh. Kayak ini loh produknya hard selling. bagus bla bla bla. Tapi ada pesannya di balik itu dengan orang-orang yang pakai Dove tuh yang punya personality kayak gini loh gitu. Jadi mungkin kalian abis ini bisa juga cari di YouTube keywordsnya ya kayaknya iklan Dove gitu juga pasti muncul sih. Ada yang kayak gimana kamu mempersepsikan diri kalau kamu harus menceritakan ke orang lain gimana gambaran wajah kamu tuh seperti apa tuh kayak ternyata apa yang kita pikir dan orang terdekat kita pikir tuh bisa berbeda. Kurang lebih kayak gitu sih pesan yang mau disampaikan sama Dove. Beda, maksudnya Iya, beda target market dengan Sunsilk, dengan Clear, dan juga iya. Tresemme dan teman-temannya. Gue lihat video itu sih, Nak. Dan ketika lo barusan ngomong, gue lagi inget-ingetnya. Di situ ada nyebutin si Dave-nya nggak, ditampilin nggak? Terakhir, kayak Terakhir ya. ada logonya, logo burungnya itu. Ya berarti kan cuman kayak itu doang kan? Apa sih? Di sepanjang video nggak ada kan? Nah artinya ya mau gue bilang gini, nah yang mau gue komentar adalah berarti ada company itu yang nggak hard selling kan istilahnya kan? Tapi dia malah kampanye gitu. Benar-benar. Jadi ya kan, dan menurut gue ini cerdas banget karena kayak tadi ya hard selling mah kita udah muak, gue udah males, ya kan. Jadi apa ya, bahkan gue mah dikit-dikit nggak banyak kok karena gue kadang-kadang juga masukin keranjang karena gue apa bisa nyadarin ketika sialan nih subliminal message nih gitu kan, ini subtle nih, gue bisa nyadarin itu sih. Tapi gue sangat appreciate ketika si company ini, si brand ini tuh jatuhnya kampanye bukan jualan. Nah so itu yang bikin gue impressed sih untuk melihat produknya gitu tuh. I see. Karena memang banyak banget sih yang tadi lu bilang gitu kan, pesan-pesan tersirat yang disampaikan oleh produk. Pakai contoh yang sama deh, Tresemme itu kan dia eh, slogannya adalah used by professionals gitu kan. Seolah-olah kalau kamu mau kayak rambutmu bagus kayak abis cuci dari salon, ya pakai ini aja. Di salon-salon pakai ini kok. Coba kita pikir ya sekali lagi, maksudnya mungkin juga ini gua yang kayak kurang eksplor salon, tapi sejauh yang gue pernah ke salon ya guys ya, even yang nggak di mall gitu ya, nggak pakai itu loh. Maksudnya gue bukannya menjelekan nih, Iya, tapi maksudnya enggak kita benar-benar. ngomongin Gue juga, enak enggak? gue harus setuju. Iya kan, maksudnya
Bahkan mereknya kita nggak tahu apa. Pokoknya wangi aja gitu kan. Dan keluar-keluar udah tong rambut ya udah gitu loh. Kayak ya gitulah Pokoknya maksud gua. Jadi pokoknya wangi kayak laundry kiloan aja nak. oh ya jangan kalian duluan juga atau udah ini. Gitu. Dan maksud gua ya gitulah kayak yang tapi ada orang yang pakai itu. Maksudnya gini, kalau kalian cocok, kalau kalian memang suka dengan wanginya dan segala macam, ya monggo silahkan. Cuman yang kita mau bahas adalah ya itu tadi loh, pesan-pesan di balik ini semua. Kayak gimana clear itu packagingnya ya, kalau kita lihat tuh nggak neko-neko. Udah putih, tulisannya clear, clear titik Dah. gitu. Bukan kalau nggak salah ada garis bawahnya. Itu menandakan bahwa ya udah pokoknya ini shampoo bikin lu bersih udah. Nggak neko-neko dah, nggak perlu tambah ini itu gimmick-gimmick apa segala macam. Yang penting ya fungsinya apa gitu. Benar-benar. Gue paling mau bahas ini dikit nih nak, soal logo nih. Jadi gue sih pernah ngobrol sama satu orang yang dia nge-branding dirinya itu subconscious communicator. So beliau suka ngisi materi tentang subconscious communication. Intinya yaitu menyematkan pesan-pesan gitu kan, simbol-simbol yang harapannya masuk ke bawah sadar. Nah, pokoknya beliau suatu kali pernah komentar tentang logonya Antv gitu. Kalau teman-teman tahu logo Antv dulu tuh gimana, ya udah begitu aja jebret gitu ya. Tapi lalu si logo Antv ini, nih gue sorry kalau gue ini ya, gue udah lama nggak nonton TV, tapi yang gue masih ingat terakhirnya tuh si V-nya tuh sering gitu. Kayak nih Antv kan, kayaknya tuh ininya tuh agak jauh gitu. Nah, jadi di logo itu, nah mungkin ini jatuhnya bukan ke apa, ke orang nonton kali ya, tapi ke para ini nih karyawannya si Antv gitu ya. Ingin apa? Maka ini simbolisasinya apa? Oh kita geraknya ke atas, maju terus ke atas. Gitu sih teman-teman. Jadi singkat kata yang mau gue bilang adalah teman-teman bahkan dalam logo ini berarti ngomongnya visual ya, bukan wordingnya ya. Itu tuh ini apa namanya, kita bisa sematkan pesan-pesan gitu kan yang nanti masuk ke bawah sadar, yang kita harapin tuh majulah apalah, dan tentu saja warna gitu kan. Jadi logo itu bisa ada filosofinya gitu, dan itu wah itu konsultasi ke logo bisa mahal ya nih kayak gitu ya, desain gitu kan. Itu mahal itu. Mungkin gua kasih lihat kali ya, ini kebetulan ada laptop. Apa? Wow. Nggak cuman sebagai referensi aja sebentar. Boleh. Jadi ini yang lama nih. Aduh, ya ampun. Bentar guys. Antv nih. Iya. Tuh, yang lama dia. Gue cari. Kelihatan nggak sih? Oh, tuh. Gua kelihatan. Ya, betul. Jadi memang ini ya, apa? Ya udah kayak gitu kan logo ya. Udah gitu. Kayak nggak ada meaning gitu. Mungkin zaman itu juga kita nggak tahu sih tahun berapa bikinnya ya. Ini yang Iya. Ini betul yang gue bilang. P-nya itu loh teman-teman. Thank you lo udah nyariin gitu kan. P-nya itu sengaja digituin. At least ini kata beliau ya. Gue nggak tahu apakah beliau yang dikonsultasi sama Antv atau dapat dari mana. Tapi P-nya itu sengaja dibikin begitu. Plus termasuk si warnanya rata sekarang warna orange. Ini biar membara gitu, biar semangat. Gitu teman-teman. Jadi di sini berarti teman-teman apa ya, kalau let's say teman-teman ada yang jualan gitu kan, mungkin nih ya bisa jadi apa sih ya, jadi apa ya, salah satu hal yang bisa nyemangatin dirinya atau jadi jalan ke depannya gitu kan. Itu tuh bikin logonya baik-baik ya, sambil bikin logo sambil mindful, sambil nyadarin teman-teman pengen apa namanya, nanti berkembangnya kayak gimana sih gitu. Itu tuh bisa disematkan di situ gitu. Iya, setahu gue kalau kita kayak ambil mata kuliah desain produk dan sebagainya dan semacamnya gitu. Kadang ada juga tuh satu mata kuliah tentang logo. Gimana logo itu sesimpel mungkin tapi ya ada maknanya gitu. Benar. Itu Antv sekarang simple ya, dan enak sih ngeliatnya gitu sih. Ya, benar-benar. Kalau dulu kan warna apa gitu kayak TVRI zaman dulu. Tapi sekarang gitu lah. Tahu nggak ada, ngomong-ngomong simple nih ya. Gue pernah ingat ada yang ngomong sama gue begini nih. Pokoknya dia punya perusahaan gitulah, baju gitu kan. Jadi katanya untuk menyasar
orang-orang high class gitu, menengah atas gitu ya, Hmm. baju-bajunya tuh nggak usah, baju-bajunya tuh simpel aja satu warna, nggak Oh. usah bentuknya ribet-ribet, nggak usah Hmm. warnanya warna-warni. Jadi menurut beliau gitu kan, itu lebih appealing buat orang-orang menengah atas. Baju-baju yang Hmm. simpel aja. Oke, Ya. oke. Katanya gitu. Ya, sebenarnya Jadi mungkin apa ya? ya. Hmm? Ya gimana, Rik? Jadi, Iya, jadi apa ya? Ini berarti relevan sama yang lo bilang tentang banyak sampo itu kan. Jadi memang mereka tuh apa ya? Sudah menyasar gitu orang-orang dengan apa ya? Sebutlah kepribadian tertentu. Nah, jadi apa ya? Target marketnya jelas gitu ya. Gitu. benar-benar. Malah dengan dia konsisten, setahu gue nih, orang lebih gampang mengenali. Ya kan? Maksudnya kalau dia Benar-benar. kebanyakan ganti tulisan, ganti apalah-apalah, kan biasa merek kan di dalam kan. Tapi kalau suatu logo punya ciri khas tertentu, orang dengan bilanglah status sosial yang sama, dia akan bisa mengenali, oh itu baju dari itu. Mungkin yang nggak tahu, ya nggak tahu gitu kan. Tapi ya mereka nggak peduli dengan orang yang nggak tahu kan. Maksudnya bukan jahat ya, cuman kayak memang si brand ini tidak memikirkan pihak lain itu gitu. Yang penting target market dia siapa, mereka saling tahu, mereka saling kayak, ih ngomong juga keren lah, simple gitu, nggak neko-neko. Kayak yang gue bilang, mungkin warnanya juga satu atau dua, tapi itu aja dan konsisten di sana sih. Iya, iya. Dan apa ya? Yang lo bilang terakhir Tuna bahwa eh, ada ini kan, ada pesan juga dalam iklan-iklan kadang-kadang kalau kita beli ini tuh bisa naikin status sosial, ya kan? Gitu. Ya. Lo masih inget Vertu gak? Handphone kan? Masih inget HP Iya. Vertu? Ya kan? Itu kan di zaman itu, sekarang masih ada gak sih? Tapi di zaman itu kan kayak kalau itu tuh Betul sih. kayak iya, Ya, ya, ya. padahal fiturnya ya udah gitu aja, ada yang lebih bagus dengan harga lebih murah, tapi Ya, Vertu gitu kan. benar-benar. Ya udah nih apa ya? Terakhir Dina, apa namanya iklan yang mungkin lo masih inget sampai sekarang apa di lo? Dan mungkin sekalian sambil ngulik kan kenapa kira-kira apa ya itu kepikiran itu nempel di kepala lo gitu, kira-kira apa? Jadi ada satu sih, Rik, yang kayak entah kenapa gue inget persis gitu loh apa yang ada di iklan itu. Gue nggak inget persis kayak muka anaknya gitu ya, tapi itu ceritanya kayak dia main bola sama temen-temennya anak cowok gitu. Mungkin umur berapa ya, kalau mesti nebak-nebak kayak SD lah, umur mungkin 6 sampai 8 tahun gitu, main bola. Terus iklan, gue sebut merek kan nih ya, iklan susu Milo gitu. Terus ibunya, intinya dia sebelum main tuh udah minum susu lah di rumah. Terus ibunya waktu dia lagi main kayak support dari belakang gitu. Terus dia teriak gitu. Intinya teriaknya sebenarnya simpel, cuman kamu pasti bisa gitu kan ya. Tipe iklan lah gitu kan. Itu entah kenapa gue inget banget sih. Terus kalau harus dipikirin kayak kenapa ya gue inget itu, mungkin ya, kan di saat gue nonton itu gue juga masih anak SD gitu kan. Jadi mungkin gue melihat sosok anak laki-laki ini tuh seorang atau kayak satu sosok yang gue bisa relate gitu. Mungkin dalam konteks dia mau tanding bola atau dia mau main bola, entah serius atau enggak gitu ya. Tapi yang bisa gue sambungkan dengan kehidupan gue adalah ya sebagai murid saat itu, gue mungkin harus percaya bahwa gue tuh bisa gitu. Meskipun kayak sulit, beberapa pelajaran juga gue gak jago-jago banget, tapi ya lumayan menyemangati lah gitu. Secara alam bawah sadar gitu kali ya, setiap kali gue ngerasa kayak, ini kenapa susah banget ya, gue bisa nggak ya ngerjain ini? Kayak gue keinget gitu loh, kayak gue tuh pasti bisa. Cuman mungkin nggak secepat teman-teman gue yang lain, tapi pasti bisa nih. Besok, besok lusa, ya kan? Cuman yang gue inget ya gue pasti bisa aja, someday. Gitu sih. Kalau lu ada nggak, Rik, yang mirip-mirip gitu Gua mungkin? gua iya, sambil lo cerita gue sambil nginget sambil mikir sebenarnya gue gimana, gue nggak inget pernah mengkonsumsi ini, nggak inget ya, kalau mungkin pernah ya gue lupa kalau kecil. Tapi ini keinget aja sih gitu. Ini random aja yang kebetulan muncul, ada Scotch Emulsion. Gue masih ingat iklan itu ada 3 anak ya pakai baju oranye gitu kan,
Oh tahu-tahu iya bajunya robek benar-benar. gede. Ku pintar apa sih? Ku nada tak tambah tinggi, Scott emotion, ku tumbuh besar gitu kan. Nah, kalau gue coba selamin nih ya, makna di situ, kenapa itu apa ya ngena di gua, bukan ngena juga enggak sih nak, tapi nempel gitu kan. Tapi ya udahlah, coba mungkin nih ya, ketika itu gua kurus dan gua harus bilang gua tuh mulai gemuk pas S2 awal. Sepanjang itu gua sangat kurus lah, kurus. Berat gua kayak SMA tuh cuma 47, terus S1 55, udah stabil aja di situ. Mau makan banyak Waduh. dikit segitu aja. Iya, gua kurus Padahal gitu lu lah. tinggi ya. Gila tuh Hmm, berat gua dengan tinggi badan. iya, gitu lah. Jadi mungkin di masa itu gua kurus gitu kan. Jadi pas ngeliat itu, oh bisa gede ya. Itu satu, gitu kan. Jadi gemuk gitu kan. Kedua, mungkin yang apa ya ngena di psikis gua adalah eh apa ya? Gua kalau gua sadarin sekarang ya, kayaknya gua inget momen-momen waktu gua kecil dulu, gue suka dibilang kecil, anak kecil gitu. Dan gue nggak suka itu. Dimana gue nganggap pengen cepet dewasa atau gue pengen bisa dianggap dewasa gitu. Jadi mungkin kenanya di gue itu sih gitu. Apalagi ya itu sih gue rasa sih pinter enggak lah, pinter gue rasa tentang dewasanya sama kurus gemuk gitu. Jadi ini ya teman-teman ya, barusan iya kita coba analisa diri sendiri gitu kan, bahwa iklan-iklan tertentu itu kadang-kadang bisa apa ya, bisa ngena sama luka batin kita atau kebutuhan batin kita yang nggak terpenuhi gitu kan. Dan di Nana tadi kasih contoh ini, karena lo ngasih contoh bahwa iklan itu bisa menginspirasi, ya gak sih? Jangan lupa ada bagusnya juga tetap. Gue inget ini tahun kapan? Gue inget sebenarnya ada ini loh, ada kayak award tentang iklan. Gue lupa apa namanya, ada sebenarnya. Kayak penghargaan gitu tuh, itu ada loh. Macam FTV Gitu. tapi ini untuk iklan gitu ya. Yes, tapi buat iklan. Ada tuh, ikut gue lupa apa dulu. Gitu sih, jadi gitulah teman-teman. Jadi itu ya, apa namanya, teman-teman bisa mencermati gitu kan, yang kayak iklan masih kebayang sekarang gitu kan. Itu sebenarnya gak semata-mata kayak ini karena sering kedenger kali ya, enggak sih. Jadi mungkin gue harus ini ini terakhir dari gue nih ya, gue tentang iklan gitu kan, dan tentang pesan-pesan yang ada di balik itu, di dalamnya. Gue mirip mungkin dengan omongan gue sama Ayu nih, jangan-jangan nih iklan bisa kita jadikan media buat kenal diri gitu, lebih dalam gitu sih, apa yang kita butuhkan, apa yang dulu kita nggak dapet gitu kan, menyelami kekurangan kelebihan kita gitu sih. Jadi gue rasa bisa dijadiin media itu sih, so teman-teman bisa pelan-pelan berefleksi ya. Hai. Gitu sih. Bagaimana nak? dong. Ya, kalau dari gue sih lebih ke balik lagi ya, sebenarnya iklan itu bukan sesuatu yang baik atau buruk gitu kan. Maksudnya Betul. iklan ada kalau dari sudut pandang marketing yang mereka butuh untuk mengiklankan produk mereka. Lebih ke apa ya, perhatikan mungkin iklan-iklan yang punya banyak, bukan banyak sih, punya efek positif ke kita gitu. Kalau untuk gue tadi dengan cerita gue itu, setelah gue inget-inget ya, kayaknya gue bahkan nggak minum susu itu sih. Kayak zaman itu waktu gue kecil sukanya susu strawberry gitu kan, dan produk itu nggak ada tuh yang di susu strawberry-nya, tapi itu masih gue ingat juga kok sampai sekarang. Entah ya, balik lagi, berarti itu kan alam bawah sadar tuh, karena gue nggak inget persisnya, kayak di momen-momen apa gue teringat kalimat-kalimat itu, tapi ya bermakna gitu sampai gue hari ini. Itu sih. Terus yang berkaitan dengan banyaknya iklan, yang kita terpapar iklan gitu ya setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap kali kita buka media sosial, YouTube lah, Instagram lah, apapun lah gitu kan, Facebook bahkan sekarang ada iklan, denger-denger WhatsApp juga mau ada iklan. Jadi kan mereka udah dibeli tuh, Pri. Oh Jadi iya benar juga loh. untuk nanti yang tanpa iklan WhatsApp itu harus berbayar. Jadi lebih ke mau remind tuh. Baik lagi ya, iklan itu bukan sesuatu yang buruk gitu, bukan sesuatu yang menyusahkan kita atau merugikan kita, tapi berhati-hatilah dengan
itu gitu. Kadang kita nggak perlu jadinya beli gitu sih. Bener Betul tuh betul. kata yang Putri Mariane bilang ya. Mm-mm. Kadang-kadang ada advertisement yang memang kayak sangat menginfluence kita, cara kita berpikir, terus pilihan-pilihan dalam hidup kita. Oh Kadang ya. itu lama-lama jadi kebiasaan, ya sih. Maksudnya berawal dari iklan sesimpel produk teh Mm-mm. tersebut, kemudian kita tahu kan, oh setiap makan minumnya itu. Kita nyarinya itu gitu loh, meskipun banyak sekali Iya, produk teh lainnya di mana-mana gitu. gitu. Dan ini ya, kalau nyambungin ke data yang gue bilang tadi ya, kita bisa lihat Mm-mm. 5.000 iklan per hari, setahun kita bisa lihat 2 juta. Artinya apa? Berarti iklan dalam konteks mempengaruhi perilaku untuk membeli gitu kan, mempengaruhi perilaku. Artinya pelan-pelan bahkan iklan bisa membentuk budaya. Jadi Iya, benar-benar, wow, benar. Berhati-hatilah kawan. iya, iya, gitu lah. So, gitu dulu. Thank you banget, Nak. Ya, thank you juga Ri dan Ah, semua yang udah nonton. Dan bahkan ada yang nyambung loh dari yang tadi putus ikut lagi yang ke sini. thank Thank you you. banget. Iya, iya. Ngingetin juga teman-teman di YouTube udah mulai ada labu rasa kita udah ditaruh di Iya, YouTube. So teman-teman kalau mau lihat episode-episode lama selain di IG Live kita, ini nyebar ya. Nah kita mau pelan-pelan nyatuin nih teman-teman. Itu ada di YouTube juga. So cari aja ya labu rasa, jebret pasti ada kok. Itu tuh baru satu ya labu rasa kita doang nih. iya. Kalau nggak salah ya. Episode. Jadi pasti pasti dapet gitu. Oke deh. Kalau gitu cukup sekian untuk malam ini. Kita jumpa lagi di Alaborasa berikutnya minggu depan dengan topik yang berbeda karena topik tentang media ini khusus bulan Maret. Kita tunggu bulan April Iya. dengan topik yang berbeda. Jadi jangan Bulan depan udah kemana-mana. beda lagi. Nah, Ya, tetap tungguin kita di setiap Jumat malam dan semoga weekendnya menyenangkan, menenangkan, membuat kalian semua siap untuk minggu yang berikutnya. Oke, terima kasih Ari. thank you Nana. Ya, Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.